Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Melina dari program studi teknologi rekayasa internet. Nah, dan ada teman saya yaitu Maulana, Naufaldi, Amar dengan Andi. Nah, kami di sini dari kelompok 6 memilih pengertian cyber security and online privacy. Nah, tugas saya di sini itu menjelaskan pengertian cyber security. Cyber security secara singkat aja ya. Cyber security itu berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu cyber yang artinya itu dunia maya internet, dan security itu yang artinya itu keamanan. Nah, jadi secara istilah cyber security itu merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke dalam internet. Nah, ini juga termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu milikin itu tuh benar-benar aman ya guys. Nah, pengertian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Maulana, Naufaldi, Amar dengan Andi. Oke, sampai jumpa. Cyber security. Istilah cyber security digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis sampai komputasi seluler. Berdasarkan jenisnya, ia dibagi ke dalam beberapa kategori umum, yakni keamanan jaringan. Ini merupakan praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerang yang memang sengaja menargetkan sistem tersebut maupun pihak yang mencari peluang. Keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi berfokus dari menjaga perangkat lunak atau software agar bebas dari ancaman. Keamanan operasional. Keamanan operasional mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data. Mitigasi. Proses mitigasi penting untuk kelangsungan bisnis. Ini menentukan bagaimana langkah sebuah perusahaan atau organisasi dalam merespon insiden dunia maya atau peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya data atau terganggu kegiatan operasional. Edukasi terhadap end user. Keamanan data juga bisa terganggu karena faktor yang paling tidak terduga. Siapapun dapat dengan tidak sengaja dengan memasukkan virus ke dalam sistem karena gagal mengikuti praktik keamanan yang baik. Oleh karena itu, pengguna juga harus diberikan edukasi terkait cara menghapus atau mengabaikan lampiran email yang mencurigakan, tidak menyambungkan USB drive yang tidak dikenal, mengganti password secara berkala, dan edukasi penting lainnya yang akan mendukung keamanan di organisasi perusahaan. Hai, perkenalkan nama saya Novaldi Favenarti. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, metode ancaman dalam cyber security. Dalam penerapannya, cyber security harus menghadapi berbagai jenis ancaman yang mungkin terjadi. Apa saja jenisnya? Yaitu sebagai berikut. 1. Cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang menyasar sistem perangkat komputer. Pelaku melakukan akses ilegal, transmisi ilegal, atau manipulasi data untuk tujuan tertentu. Di antaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. 2. Cyber attack. Berbeda dengan cybercrime yang bisa menyasar siapa saja, target cyber attack biasanya melibatkan kepentingan politik. Aktivitas ini berusaha mengumpulkan informasi, mencuri data, hingga mengambil alih sistem targetnya. 3. Cyber terrorism. Cyber terrorism mengacu pada usaha mengancam, provokasi, atau intimidasi lewat sistem komputer. Aktivitas cyber ini sangat berbahaya karena menyebabkan kepanikan dan ketakutan skala besar. Oke, selanjutnya ada ancaman cyber security. Yang pertama ada malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya seperti software, ransomware, virus, dan worm. Ia diaktifkan saat pengguna mengklik tautan atau lampiran berbahaya yang mengarahkan pengguna untuk melakukan instalasi software yang berbahaya. DOS atau Denial of Service, penolakan layanan. Ini adalah jenis serangan dunia maya yang membuat komputer atau jaringan tidak bisa menanggapi permintaan. DOS, distribusi atau distributed DOS, juga melakukan hal yang sama, tetapi serangannya berasal dari jaringan komputer. Serangan DDoS bisa menyebabkan bandwidth pengguna habis dan hubungan antar server terputus alias down. Jika tidak segera diatasi, software dan hardware korban bisa mengalami kerusakan permanen atau phishing. Serangan phishing dilakukan dengan menggunakan komunikasi palsu, misalnya lewat email, untuk mengelabui penerima agar membuka dan menjalankan instruksi di dalamnya. Instruksi ini
bisa termasuk memberikan password atau nomor kartu kredit. Tujuan phishing adalah untuk mencuri data sensitif korban atau menginstal malware di perangkat milik korban. Ini tentu akan menyebabkan kerugian bagi orang yang mengalaminya. Selain beberapa contoh ancaman yang tadi saya sebutkan, masih banyak lagi jenis-jenis ancaman cybersecurity dan jumlahnya akan terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan semakin majunya teknologi dan meningkatnya perlindungan terhadap keamanan. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang keamanan cybersecurity. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana memperkuat cyber security. Terapkan patches dan update keamanan untuk sistem operasi dan perangkat lunak. Ini bisa membantu menutup celah dan jaringan yang kerap dimanfaatkan oleh peretas. Gunakan password yang kuat. Banyak peretas yang berhasil masuk ke dalam jaringan dengan menebak password dan username. Hindari hal semacam ini dengan menggunakan password dan username yang tidak mudah ditebak. Jangan lupa diganti password secara berkala untuk menghindari kebocoran. Gunakan multifaktor authentication (MFA) untuk perlindungan ganda. Berikan edukasi seputar berbahaya phishing pada orang-orang yang ada di lingkungan kerjamu. Gunakan antivirus dan pastikan program tersebut bekerja dengan baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.